Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Fadil Supriyadi, SPD MPD, selaku dosen mitra mata kuliah pemrograman web. Pada hari ini, saya Ahmad Afandi sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi mengenai proyek UAS kelompok kami. Untuk lebih lanjutnya, materi penjelasan pertama ya mengenai indeks HTML akan dibawa bacakan oleh saudari Quratul Ain Halid. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks HTML. Itu program HTML di atas adalah struktur dasar untuk membuat halaman web toko online. Dan yang pertama yaitu deklarasi tipe dokumen dan bahasa. Untuk programnya. Pada bagian ini, dokumen HTML dideklarasikan sebagai HTML5 dan atribut lang ditetapkan sebagai N atau iris untuk menandakan penggunaan bahasa Inggris dalam dokumen. Yang kedua yaitu elemen head untuk programnya. Elemen head digunakan untuk menyimpan informasi-informasi metadata seperti pengukuran karakter, query judul halaman, dan tautan ke berkas-berkas eksternal seperti file sheet. Dan yang ketiga yaitu navigasi. Ini adalah bagian untuk menampilkan navigasi halaman web dengan menggunakan komponen navbar dari Bootstrap. Terdapat menu dengan beberapa pilihan seperti beranda, login, game mobile, game PC, JQML, dan kontak. Yang keempat yaitu banner. Bagian ini merupakan banner atau header dari halaman web. Terdapat judul dan deskripsi yang mengundang pengguna untuk melakukan pencarian dalam kategori game tertentu. Yang kelima yaitu pencarian. Pada bagian ini, pengguna dapat memilih kategori dari drop-down dan melakukan pencarian dengan tombol search. Dan yang keenam yaitu game populer. Ini adalah bagian yang menampilkan game populer yang sering dimainkan, diikuti oleh kartu game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Terdapat juga tombol untuk menuju halaman untuk melakukan pembelian game mobile. Yang ketujuh yaitu footer. Pada bagian ini, footer menampilkan informasi hak cipta dan kredit pembuat halaman web. Dalam hal ini, footer mencantumkan hak cipta pada tahun 2003 untuk toko game online dan keterangan bahwa halaman web ini dibuat oleh kelompok 9. Dan yang terakhir yaitu script Bootstrap. Terakhir terdapat pemanggilan script Bootstrap yang diperlukan untuk menjalankan komponen-komponen Bootstrap yang digunakan dalam halaman web ini. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan mengenai materinya. Selanjutnya, untuk materi style CSS akan dibacakan oleh saudari Cantika. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Cantik Oktaviani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yaitu penjelasan style CSS. Yang pertama yaitu styling font pada body.
Ya, seperti yang telah ditunjukkan, yaitu yang pertama adalah menetapkan jenis font untuk teks pada elemen body, lalu font yang diberikan adalah Cursive, Trebuchet MS, Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, Lucida Sans, Arial, Sans Serif, atau urutan prioritas font. Selanjutnya yang kedua adalah styling warna latar belakang dengan kelas main color. Seperti yang telah ditunjukkan, di sini menggunakan kelas main color untuk mengubah warna latar belakang menjadi light blue. Lalu important digunakan untuk memberikan prioritas tinggi pada aturan ini, sehingga akan mengesampingkan aturan lain yang mungkin ada. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga yaitu styling bagian banner, yaitu mengatur tinggi banner menjadi 100% dari tinggi viewport. Lalu menggunakan gradien transparan di atas gambar latar belakang untuk efek overlay. Lalu menggunakan gambar latar belakang dengan path banner atau bar PNG. Selanjutnya, background size atau cover menyesuaikan ukuran gambar latar belakang agar mencakup seluruh elemen. Lalu background position center menetapkan posisi latar belakang ke tengah. Selanjutnya yang keempat yaitu efek hover pada kartu dengan kelas hover card. Seperti yang telah ditunjukkan, yaitu di sini akan memberikan efek transisi selama 0,3 detik pada semua properti ketika terjadi perubahan. Selanjutnya, ketika elemen dengan kelas hover card di hover, diterapkan transformasi skala sebesar 1,1 kali lipat atau transform scale 1,1 memberikan efek membesar pada elemen tersebut. Baik, itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya penjelasan ketiga yaitu file game mobile HTML yang akan dibacakan oleh saudari Qurratul Ain. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yaitu penjelasan game mobile HTML. Kode HTML ini adalah dasar dari halaman web yang menampilkan daftar game mobile beserta formulir pembelian. Yang pertama yaitu deklarasi, base type, dan tag HTML. Seperti yang telah ditunjukkan, HTML ini digunakan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan HTML5 dan menggunakan bahasa Inggris. Dan yang kedua yaitu head section. Seperti yang ditunjukkan, head section berfungsi untuk menyertakan meta tag untuk pengaturan karakter dan viewport, mengimpor file CSS, bootstrap dari CDN dan file lokal file CSS, dan menetapkan judul halaman menjadi game mobile. Yang ketiga yaitu body section. Yang ketiga itu body section. Pada bagian utama halaman web dimulai dari sini. Terdapat kontainer untuk game mobile yang berisi daftar game dengan menggunakan kartu atau card. Setiap kartu memiliki gambar atau judul game dan tombol satu pembelian yang mengarah ke halaman formulir pembelian terkait. Dan yang terakhir yaitu JavaScript dan jQuery. Dari Bootstrap juga diimpor untuk mendukung komponen Bootstrap yang memerlukan script. Sekian materi dari saya kembalikan ke Anda. Terima kasih atas penjelasan materinya. Selanjutnya, penjelasan mengenai game PC HTML akan dibacakan oleh saudari Cantika. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi penjelasan game PC HTML. Kode HTML ini tidak jauh beda dengan game mobile
HTML. Hanya saja halaman web ini menampilkan daftar game PC beserta formulir pembelian. Baik, yang pertama adalah deklarasi doctype dan tag HTML. Ya, seperti yang telah ditunjukkan, ini mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan HTML5 dan menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya yang kedua adalah head section. Ya, baik seperti yang telah ditunjukkan, ini menyertakan meta tag untuk pengaturan karakter dan viewport. Lalu mengimpor file CSS Bootstrap dari CDN dan file lokal style CSS. Lalu menetapkan judul halaman menjadi game PC. Selanjutnya, yang ketiga adalah body section. Baik, baik, baik seperti yang telah ditunjukkan, pada bagian yang terakhir ini adalah bagian utama halaman web dimulai di sini. Lalu terdapat kontainer untuk game PC yang berisi daftar game dengan menggunakan kartu atau card. Setiap kartu memiliki gambar, judul game, dan tombol from pembelian yang mengarah ke halaman formulir pembelian terkait. Lalu JavaScript dan jQuery dari Bootstrap juga diimpor untuk mendukung komponen Bootstrap yang memerlukan script. Baik, itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatan Anda Terima kasih atas penjelasan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan dari web ini. Pertama-tama, web ini dijalankan di indeks HTML. Nah, apabila sudah masuk, tampilannya akan begini. Terus apabila kita ingin membeli sebuah diamond, misalnya di game mobile, pencet game mobile, terus pilih isi form pembelian, terus masukkan ID, ID dan server Mobile Legend kalian. Begitu pula dengan servernya. Kemudian jumlah diamond yang akan kita beli. Nah, metode pembayarannya itu memiliki 4 metode. Yang pertama Dana, OVO, Gojek, dan BRI. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kontak seadminnya itu ada di sini. Pencet kontak. Terus di sini ada masalahnya apabila terjadi kesalahan. Ini ada 4.
Salah akun, terus ID saya. Di sini kita isi dengan nomor HP. Terus deskripsinya itu jelaskan tentang apa kesalahannya, atau yang misalnya tentang masalah akun, begini. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus kirim pesan. Nah, adapun admin-adminnya itu yang pertama saya sendiri, terus yang kedua Quratul Ain Khalid, yang ketiga Cantika Octavian Esther Maya. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari web kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.